Saya Arya Sinulinga, inilah 7 produk BUMN terbaik selama sepekan yang dirangkum dalam BUMN Flash News. Mari kita lihat dan dengarkan bersama. Sebelum masuk ke 7 produk layanan terbaik BUMN, mari kita dengarkan bersama ada 2 berita dari Kementerian BUMN. Berita pertama adalah Kementerian BUMN memberikan beasiswa anak berprestasi untuk anggota TNI dan Polri dalam rangka Hari Pahlawan. Menteri BUMN Erick Thohir memberikan program beasiswa perguruan tinggi kepada 2.200 putra-putri berprestasi dari keluarga TNI Polri dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Program beasiswa ini diberikan secara langsung secara simbolis oleh Bapak Erick Thohir kepada anak-anak TNI dan Polri. Ada sekitar 2.200 anak-anak TNI Polri yang kuliah di perguruan tinggi diberikan beasiswa. Terdiri dari 1.593 anak dari anggota TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Dan 607 anak dari anggota Polri yang menerima beasiswa dengan total keseluruhan ini adalah 11 miliar rupiah. Beasiswa ini diberikan kepada anak-anak dari TNI Polri dari level prajurit sampai level kapten. Diharapkan dengan ini maka ada perhatian khusus untuk para prajurit dan juga polisi yang berada di lapangan. Berita kedua dari Kementerian BUMN adalah rencana dari Menteri BUMN yaitu Pak Erick Thohir untuk melakukan kerjasama dengan pihak Jepang membangun rumah buat kalangan milenial. Sebagai tindak lanjut kunjungan Pak Erick Thohir ke Jepang beberapa waktu yang lalu, di mana dilakukan kerjasama baik itu yang berhubungan dengan properti maupun pendanaan untuk pengadaan properti bagi kaum milenial. Kita tahu kaum milenial saat ini membutuhkan properti yang murah dan terjangkau sehingga mereka mampu memiliki dan mengakses pemilikan rumah. Kerjasama ini yang pertama adalah kerjasama dari sisi properti, yaitu perusahaan properti Jepang seperti antara lain Panasonic Home yang dikerjasamakan dengan properti yang dimiliki oleh BUMN, yaitu dari Perumnas. Kemudian dari sisi pendanaan, BUMN juga melalui Bank BTN menyiapkan kerjasama dengan perusahaan pembiayaan dari Jepang, dari JBIC, yaitu Japan Bank for International Cooperation. Diharapkan kerjasama ini di samping kerjasama propertinya, juga kerjasama di pendanaannya. Sehingga program ini akan bisa membantu kawan-kawan milenial mendapatkan dan mengakses properti dengan baik dan murah. Kita sekarang masuk ke berita produk layanan terbaik BUMN. Yang pertama adalah Sarina Go Global dengan menggandeng Dufry dan Omega Group. PT Sarina sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Dufry dan Omega Meksiko. Kita tahu Dufry adalah perusahaan terkemuka asal Swiss di bidang travel retail, di mana mereka memiliki lebih dari 2.400 gerai di 400 lokasi di dunia. Sementara Omega adalah perusahaan industrialis asal Meksiko. Untuk tahap pertama, targetnya minimal ada 10 produk unggulan Indonesia yang akan dipasarkan melalui kerjasama dan diharapkan nantinya ini akan masuk ke gerai-gerai yang dimiliki oleh Dufry. Dan kerjasama ini akan memberikan ruang dan akses kepada UMKM Indonesia untuk memasuki sebuah pasar global dan masuk ke liga utama pemain dan pebisnis dunia dengan cara masuk dalam gerai-gerai yang memang sudah mengglobal. Produk layanan kedua adalah datang dari Barata Indonesia yang meresmikan pabrik gula terbesar di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi secara resmi sudah berkunjung ke peresmian pabrik gula di Bombana, yang merupakan pabrik gula terbesar di Indonesia. Pabrik gula ini berada di Sulawesi Tenggara, kapasitas sebesar 12.000 ton per hari. Penyelesaian pabrik gula ini adalah komitmen dari Barata untuk mendukung swasembada pangan, khususnya swasembada gula di Indonesia. Kita tahu selama ini bahwa Indonesia memiliki atau juga memang tergantung pada impor gula. Diharapkan dengan pembangunan pabrik gula di Bombana ini akan membuat penurunan impor gula dari luar negeri. Pabrik gula Bombana yang dibangun oleh Barata ini adalah pabrik gula dengan teknologi canggih yang terkoneksi secara otomatis dan mengimplementasikan program industri
4.0. Produk layanan yang ketiga dari BUMN adalah Pupuk Indonesia meluncurkan sebuah program Agro Solution, di mana inilah langkah yang dilakukan oleh PT Pupuk untuk membantu peningkatan produksi pertanian, di mana dengan peningkatan ini akan membantu kesejahteraan petani. Apa yang akan dilakukan oleh program Agro Solution? Agro Solution adalah program pendamping intensif kepada para petani. Mulai dari mengkoordinir para petani dan dibuat satu kelompok, kemudian melakukan supervisi, kemudian bimbingan teknis, dan juga memberikan sebuah pengetahuan bercocok tanam secara modern oleh Pupuk Indonesia kepada para petani. Dengan program ini, maka para petani diharapkan memakai benih secara efisien, memakai pupuk secara efisien, dan juga akan bisa menurunkan pemakaian pestisida secara efisien. Di samping itu, melalui program ini, para petani juga akan dibantu oleh PT Pupuk untuk mendapatkan pendanaan baik dari perbankan maupun non-perbankan, sehingga para petani bisa lepas dari ketergantungan rentenir ataupun lembaga-lembaga lain yang selama ini memang mencekik para petani. Produk layanan keempat dari BUMN datang dari Bulog. Dengan menggandeng Storeset Indonesia, Bulog masuk ke dalam bisnis e-shopping, di mana mereka menghadirkan pasar grosir sehingga memudahkan kepada konsumen mengakses grosir melalui jalur internet. Kita tahu selama ini bahwa Bulog adalah pemain grosir terbesar di Indonesia. Dengan masuknya mereka ke dalam bisnis e-shopping, maka mereka juga akan menghadirkan grosir terbesar juga di Indonesia. Dengan masuknya Bulog ke dalam e-shopping, khususnya menghadirkan pasar grosir secara daring, maka diharapkan para penggiat bisnis terutama UMKM itu mampu mengakses grosir-grosir yang dimiliki oleh Bulog. Sehingga dengan cara ini, para penggiat bisnis tidak perlu lagi berbelanja secara offline ke grosir-grosirnya Bulog, tapi bisa melalui daring. Tidak hanya itu, di mana ada kebiasaan pesta diskon dan lain-lainnya di pasar e-shopping, maka kawan-kawan UMKM yang bergiat di bisnis pangan juga akan menikmati diskon-diskon, khususnya untuk diskon di grosir yang dimiliki oleh Bulog. Saat ini Bulog baru bekerja sama dengan Shopee, tapi ke depan mereka akan bekerja sama juga dengan marketplace lainnya seperti Bukalapak dan Tokopedia. Produk terbaik lainnya dari BUMN datang dari Inka. Inka saat ini sudah menguji coba tram ramah lingkungan pertama di Indonesia. Tram ini adalah sebuah uji coba prototipe baru yang dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan. Produk tersebut dinamai dengan tram baterai. Sesuai dengan namanya, sudah pasti ini adalah sebuah transportasi dengan tenaga baterai. Uji coba pertama dilakukan dengan pulang pergi dari stasiun Madiun menuju stasiun Babadan pada pertengahan November yang lalu. Dalam penguji cobaan ini, ternyata kereta ini mampu mencapai kecepatan 100 km per jam dan kecepatan rata-ratanya mencapai 30 km per jam. Tram baterai sudah pasti tidak menggunakan bahan bakar minyak atau jenisnya. Hanya memerlukan 4 jam waktu untuk pengisian daya sampai penuh. Baterai ini mampu untuk menggerakkan kereta, di samping itu juga untuk menyalakan AC, kompresor, lampu penerangan, dan semua kebutuhan listrik yang memang dimiliki oleh kereta tram ini. Produk ini adalah salah satu cara solusi yang diberikan oleh Inka untuk kita mendapatkan transportasi yang ramah lingkungan serta dapat digunakan untuk daerah-daerah yang tidak terdapat jalur listrik aliran atasnya. Kita tahu seperti di Jabodetabek ada listrik di atas untuk menjalankan kereta, maka ini adalah solusi yang diberikan oleh Inka dengan memakai tram baterai. Produk keenam dari BUMN datang dari Angkasa Pura II. Angkasa Pura II melakukan modernisasi subtower AMC Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Angkasa Pura II meningkatkan kapabilitas sistem operasi dari subtower AMC Terminal 3, yaitu dengan melakukan digitalisasi terhadap flight process strip, sejalan dengan transformasi 2.0 yang dijalankan Angkasa Pura II. Flight Progress Strip ini merupakan data rencana penerbangan
yang digunakan untuk memandu pesawat sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan tingkat ketepatan waktu atau on-time performance. Modernisasi Tower IMC Terminal 3 ini dilakukan untuk meningkatkan safety security service dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Produk dari BUMN yang ketujuh adalah dari Sukovindo. Sukovindo ditunjuk untuk menjadi auditor CHSE pelaku wisata. Apa itu CHSE? CHSE adalah Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Ini adalah langkah-langkah untuk meningkatkan sebuah audit khususnya untuk bidang pariwisata. Diharapkan dengan langkah ini, maka pariwisata kita akan masuk dalam standar CHSE, yaitu hotel, restoran atau rumah makan, pondok wisata, daya tarik wisata, desa wisata, arung jeram, selam, dan lapangan golf. Dengan produk ini, maka Sukovindo akan mampu memberikan audit terbaik dan memberikan layanan terbaik, dan diharapkan nantinya semua pelaku pariwisata juga akan memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan. Demikianlah produk layanan BUMN terbaik minggu ini. Semoga di minggu ke depan kita akan mendapatkan produk dan layanan terbaik BUMN untuk melayani negara dan melayani masyarakat Indonesia.